Yang pertama teman-teman, kalau mau sukses berkarir ya nantinya, ini berdasar pengalaman saya, jangan cuma jadi kupu-kupu. Ini saran saya nih ya. Jangan cuma jadi kupu-kupu. Kupu-kupu tahu ya? Kuliah pulang ya, milih ya. Jangan ya. Nih, milih udah mulai keluar dari kandang ya. Melanglang buana ke sana ke sini ya, kawan-kawan. Jadilah kura-kura. Kura-kura apa tuh? Kuliah rapat, kuliah rapat. Nah, ya, kayak teman-teman leader smartphone community di sini. Rapat ini, rapat itu, begitu. Ada yang jadi ketua BEM, ada yang jadi ketua Kopma, ada yang jadi ketua PMII, ada yang jadi ketua IMM, ada yang jadi ketua mahasiswa Hindu dan sebagainya. Nah, itu berorganisasi intinya. Juga jadilah kuda-kuda. Nah, kuda-kuda apa nih? Kuda-kuda. Kuliah dagang. Nah, ya, mengembangkan sense of entrepreneurship. Nah, kalau ini nanti sesi khususnya Mas Purwanto nanti di sesi SCA berikutnya ya. Karena beliau ini seorang pengusaha dan bisnismen yang luar biasa fightingnya. Jadilah juga kunang-kunang. Kunang-kunang itu apa? Kuliah nangkring ya. Nangkring di pohon ini, di pohon itu gitu. Ya. Jangan cuma nangkringnya di kantin Salman aja ya. Kali-kali nangkring di kantin Borju, kali-kali nangkring di kantin Kokesma gitu kan. Kali-kali nangkring di BIP, di BSM dan sebagainya. Tak apa-apa. Dalam rangka apa? Mengembangkan networking ya. Bahkan kalau perlu jadi kucing-kucing gitu ya. Kucing itu apa? Kuliah cari yang bening gitu ya. Makanya milih ya, jangan kuliah tok kamu ya. Harus segera ketemu Dilannya ini nanti ya. Waduh. Nah, inilah yang disebut sebagai the power of networking. Ya, jadi persiapan menuju karir, terutama yang lagi semester-semester akhir nih, kembangkan networkingnya, ya, kembangkan networkingnya. Termasuk salah satunya dengan kegiatan kita ini ya. Mas Beni ini atau Dek Beni ini ya luar biasa ya, udah muda. Masih muda ya tepatnya, masih muda, baru lulus tahun 2016, punya posisi yang bagus di sebuah perusahaan yang keren juga, akan sharing kepada kita. Ini kan bagian dari berkahnya networking ya. Oke, yang kedua adalah develop your character, not only kompetensi ya teman-teman. Maksudnya gimana? Ya jangan cuma belajar bahasa pemrograman, jangan cuma belajar MacTech, EdTech, apalagi akuntansi biaya dan segala macam, jangan ya. Kembangkan karakter. Caranya gimana? Ya dengan ikut organisasi, dengan ikut beragam kegiatan gitu. Itu pengembangan karakter diri kita. Ya karakter contohnya gimana? Karakter kedisiplinan, ya, karakter inisiatif. Itu yang paling penting tuh, dua karakter yang mahal banget sekarang ini. Kegiatan kita ini terjadi juga karena inisiatif dari Mile sebagai anak magang kita ya. Yang magang di Smartfriend banyak banget yang magang ke saya nih. Teman-teman boleh ya nanti setelah ini mengajukan magang ke kita juga boleh. Tapi yang punya inisiatif bagus sekali seperti Mile ini jarang gitu. Makanya nih karakter yang bagus ya. Oke, yang ketiga bangun multi kompetensi, explore beragam practical skill. Jangan cuma menguasai PLO aja, jangan cuma menguasai feasibility study aja, tapi coba kuasai juga tuh gimana cara bikin event, ya, kuasai juga tuh cara mendesain yang bagus, kuasai juga tuh cara bikin aplikasi yang keren, gitu kan. Nah, ini anak TI itu memang begitu kan, namanya anak TI itu kan beragam ya, belajarnya banyak begitu kan, tapi nggak ada yang mendalam, tapi justru itu, ya, ketahuilah teman-teman, sekarang ini tiap ada mahasiswa ya, orang yang daftar kerja begitu, salah satu yang kita tanya, kamu punya skill apa aja selain teknik industri atau selain apa jurusan kuliahnya gitu. Wah, saya bisa desain Pak, saya bisa editing video, saya bisa bikin konten. Wah, itu bagus sekali kayak gitu ya. Nah, bagi yang mau belajar, boleh nih gabung ke Smartfriend Community Academy. Nah, dare to fail yang keempat, jangan takut gagal, bahkan habiskan masa kegagalanmu saat masih mahasiswa. Karena begitu udah kerja, kalau gagal ya nanti pangkatnya nggak naik gitu. Ya, wah harus tahu gitu kemarin waktu mahasiswa belajar ini. Gitu. Jangan takut gagal. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Ini saya miringin karena ini prinsip dari Pak Eka Cipta Wijaya almarhum ya, pendiri grup Sinarmas. Kalah tidak patah, menang tidak terbang. Ya. Jadi jangan pernah patah arang, tapi kalau kamu lagi punya prestasi juga jangan terlalu arogan. Nah kemudian bangun track record yang positif. Nah, sejak sekarang bangun track record positif. Ini Mile udah punya track record positif sebagai leader dan magang dari Smartfriend. Ini bisa dia taruh di CV. Ini saya taruh di CV ya. CV itu jangan standar teman-teman. Saya kalau ada yang daftar ke perusahaan gitu misalnya, aduh CV-nya standar banget, IPK-nya gede sih, tapi yang lain-lainnya standar banget, nggak ada yang istimewa. You have to
be away to be part of the crowd, ya. Harus berjarak dari kerumunan orang-orang, harus punya keunikan-keunikan sendiri. Nah, kira-kira begitu pengantar dari saya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Dek Beni ya di materinya. Nah, ini teman-teman, saya mau promosi ini tentang unlimited smart friend ini. Tentang unlimited smart friend ya, teman-teman ya. Ini satu paket istimewa yang muncul di bulan Januari ini. Bagi yang lagi ngerjain skripsi, tugas, lagi mabar, lagi ngedit video, dan sebagainya. Biasanya malam-malam tuh, kalau dulu saya ngerjain praktikum sampai jam 2, jam 3 pagi. Ini internet full speed, berlaku jam 1 sampai jam 5 pagi. Ini iklan ya, boleh ya. Jam 1 sampai jam 5 pagi. Oke ya, nah nanti yang peserta paling aktif, paling keren di sini, nanti akan dapat door prize keren nih dari Unlimited Smart Friend ya. Oke, itu saja dari saya. Bagi yang pengen belajar beberapa materi, boleh silahkan download aplikasi Jago Apa, ada beberapa materi saya di sana. Terima kasih Mile, dan tetap semangat, sehat selalu buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Dani, luar biasa ya, ini memotivasi teman-teman khususnya mahasiswa untuk lebih melanglang buana, nggak cuma di kampus aja. Terima kasih Pak Dani. Nah baik, selanjutnya ini akan ada speech dari koordinator Smartphone Community Academy. Kepada Bapak Purwanto, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya, dan tentunya juga terima kasih Mbak Mile ya, milenial. Jadi ternyata memang orang tuanya Mbak Mile ini luar biasa ya, jauh pandangannya. Jadi menamakan milenial gitu, karena lagi ngetren sekarang juga ya, generasi milenial. Dan juga terima kasih Pak Dani atas waktunya ya. Semoga sehat terus Pak Rinaldi ya, membawa sekolah dari rumah gitu. Kadang malah bikin bingung, ini mau ngapain lagi gitu. Dan teman-teman yang hadir di sini, yang tentunya belum pernah follow Instagramnya Smart Friend Community, ataupun subscribe di channel YouTube-nya Smart Friend Community, teman-teman silahkan cari di sana. Insya Allah teman-teman akan dapat banyak materi. Ya, teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Yang tadinya di luar itu mahal, teman-teman bisa dapatkan free, gratis di channelnya Smart Friend Community. Jadi jangan lupa di follow dulu tuh. Ya, ada Instagram, ada kemudian juga Twitter, ada channel YouTube-nya. Jadi mau belajar bisnis ada juga di sana. Mau memulai bisnis ada juga di sana. Belajar public speaking-nya juga ada di sana. Jadi komplit teman-teman semuanya. Dan kelas Smart Friend Community juga live ya, kita ada live Instagram, jadi pantau di sana, dan kemudian teman-teman juga bisa ikut partisipasi di dalam kelas-kelasnya kita, ikut serta memantau sambil belajar. Dan tentunya kalau ada masukan-masukan di dalam proses kelas-kelas online kita juga sangat terima kasih. Kalau ada masukan boleh disampaikan ke DM IG-nya Smart Friend Community, jadi agar kita juga bisa memperbaiki ya. Atau memang teman-teman ada yang perlu diundang gitu ya untuk di kelasnya Smart Friend Community, ya silahkan disampaikan, nanti insya Allah kalau memang bisa kita undang, kita akan undang ya. Tentu ini akan menjadi poin yang sangat penting buat kita semuanya di masa pandemi. Selain kita hanya berpangku tangan menunggu kapan selesai pandemi, karena juga kita tidak tahu, maka yuk sama-sama kita belajar, kita tingkatkan kompetensi kita ya. Sedikit saja, karena tentu saya nanti juga tadi sudah sampaikan Pak Dani, sore ini ada seminar, nanti jam 11-an saya harus siar. Jadi teman-teman semuanya yang saat ini tentu masih ada yang kuliah ataupun sudah ada yang lulus gitu ya. Pengalaman saya pribadi, saya berangkat dari kampung, saya lahir di Sragen, saya asli Sragen ya, persis
tanah kelahirannya pendiri Bukalapak ya, juga di Sragen ya. Jadi saya berangkat dari Sragen yang tentunya tidak memiliki SMK di kampung dan swasta terus di pinggiran gitu. Rasanya akan sangat sulit untuk berjuang di ibu kota dulunya. Dan memang betul, saya pernah ketipu salah satu yayasan yang membawa pekerjaan, yang membawa saya untuk bekerja di salah satu perusahaan Astra Group, yaitu AHM. Dan ketipu segala macam, dan akhirnya bekerja juga di salah satu perusahaan, di salah satu penyuplai karton di Danone ataupun Aqua dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ, belajar lagi, sampai akhirnya saya betul-betul belajar itu di salah satu bisnisnya Khairul Tanjung, yang saat ini teman-teman juga tahu di mana aja gitu ya, Transmart gitu. Bekerja sebagai seorang office boy, ya pertama itu saya kerja di office boy selama beberapa hari, kemudian ketemu HRD ditawarin untuk jadi salah satu staff ikan ya, fishery, jadi yang millet salmon segala macam gitu ya. Tapi ternyata ketika saya belajar masuk kerja di departemen itu, ilmunya sangat luar biasa ya, ilmunya sangat luar biasa, dan tahu yang namanya dunia retail seperti apa. Nah, itu ilmu yang pertama saya dapatkan. Kemudian dari situ karena nggak diperpanjang lagi, saya pindah lagi, alhamdulillah masuk ke salah satu dealer Toyota. Di sanalah saya belajar, dan kemudian mengarungi banyak pekerjaan. Saya waktu itu teknisi ininya, apa namanya, jabatan resminya, tapi tanggung jawab saya ada hampir 5 tanggung jawab saya kerjakan sebagai seorang teknisi. Kemudian mengurusi waranti atau garansi mobil baru, kemudian mengurusin kaizen improvement ya, continuous improvement ataupun kaizen di cabang. Kemudian harus membuat namanya mengecek Toyota Service Management. Yang kelima itu harus apa namanya itu kodawari. Kodawari itu 99 item yang wajib ditepati oleh dealer. Kalau tidak, maka akan dibekukan oleh Toyota. Jadi kalau semuanya nilai dari 99 item itu nilainya di bawah 90, maka otomatis itu akan di stop izinnya atau lisensinya oleh Toyota. Nah, kemudian dari situ ada lagi pegang yang namanya HSE, apa namanya, tentang lingkungan ya, luar biasa. Kemudian belajar lagi tentang pengembangan diri, public speaking dan sebagainya, dan sampailah di titik sekarang saya ada usaha dan juga pegang salah satu lembaga nirlaba. Di sana saya diamani sebagai seorang project manager. Dan teman-teman semuanya, dulu mungkin kita berpikir bahwa kalau kita punya satu kemampuan dan kemudian kita expert di sini, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Ya, dulu mungkin kita berpikir seperti itu. Betul, dulu itu bisa terjadi oleh teman-teman semuanya, bahkan orang-orang terdahulu. Tapi di masa yang sekarang, ketika kita hanya expert di satu bidang, maka kita akan ketinggalan hal-hal yang lain. Maka yang tadi disampaikan Pak Dhani, multi experience gitu ya. Jadi kita harus benar-benar punya kemampuan yang lain. Kalau seumpamanya teman-teman sudah expert di bidang TI gitu ya, ataupun IT gitu ya, ataupun lainnya, maka belajar yang lainnya, belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan satu saja, karena ketika satu teman-teman suatu saat industrinya jatuh, teman-teman yang tidak memiliki kemampuan untuk bangkit, ya nanti akan terpuruk dan lain sebagainya. Maka teman-teman semuanya, materi pada kesempatan pagi hari ini sangat luar biasa untuk bisa membuat diri kita jauh lebih baik lagi. Nanti langsung dipandu oleh ya ahlinya nih, Mas Beni, yang sangat luar biasa, masih muda gitu ya, tapi posisinya sudah keren di perusahaan yang sangat luar biasa. Maka teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama belajar. Niatkan ini untuk belajar, dan niatkan ini untuk bisa mengembangkan diri. Semakin ilmu kita tinggi, maka semakin besar pula manfaat yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, niatin ilmunya, ambil manfaatnya, dan sebarkan setelah ini. Jangan sampai, ya sekali lagi ini penutup dari saya, jangan sampai teman-teman mendapatkan ilmu, kemudian diambil sendiri, kemudian orang lain di sekitar teman-teman ini
nggak bisa belajar apapun dari teman-teman, maka ini termasuk orang-orang yang nggak beruntung. Jadi dapat ilmu hari ini, dipelajari, kemudian diamalkan, dan kemudian sampaikan ke sekeliling kita semuanya. Sehingga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat, ilmu yang disampaikan Mas Beni, juga Mas Beni dapat berkahnya gitu ya, dapat pahalanya mengalir sampai kapanpun. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa sekali lagi follow Instagramnya Smart Friend Community @smartfriendcommunity, dan channel YouTube-nya Smart Friend Community ya, teman-teman silahkan cari di sana. Sekali lagi ilmunya banyak, belajar dari sana, memulai bisnis, motivasi, public speaking dan lain sebagainya banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di event-event yang selanjutnya, di materi-materi yang selanjutnya. Demikian, terima kasih Mbak Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita punya ilmu, kita kan harus di-share ya, biar bisa lebih bermanfaat. Nah, oke. Nah, aku sekarang mau ngajak teman-teman buat main sedikit. Nah, jadi sebentar ya. Oke, sambil nunggu, teman-teman mungkin bisa ini ya, untuk yang tidak ada masalah atau kendala bisa open cam kemudian menggunakan virtual background. Nah, baik. Jadi di layar teman-teman ini sudah ada Slido. Jadi teman-teman bisa ketik ya, bisa menggunakan device handphone maupun laptop untuk mengakses slido.com ini. Kemudian teman-teman masukkan kode 36534. Boleh ikut semua nih ya. Ya, betul. Slido.com. Oke teman-teman, yang belum gabung silakan langsung join aja di slido.com. Oke, kita mulai ya. Poll pertama. Nah, di sini udah ramai yang hadir. Nah, ini teman-teman. Silakan dituliskan kota atau kabupaten teman-teman berada saat ini. Coba kita lihat ya, yang paling banyak ini dari mana? Oh, ini dari Bandung. Jakarta, Medan, Sukabumi, Tangsel, dan Antartika. Wah, ini luar biasa. Halo Bekasi. Aku juga ada di Bekasi nih. Sidoarjo, Wonogiri, Demak. Wah, ini mayoritas ada yang dari Bandung, Jakarta, Bekasi, Tangsel ya. Ada yang dari Blora juga. Wah, ini luar biasa ya memang. Udah Nusantara banget nih. Bandung Coret itu di mana ya? Wah, ada yang dari Swiss. Wah, luar biasa. Nah, ini sudah ada 29 orang nih.
Oke. Oke, berarti mayoritas dari Bandung, Jakarta, kemarin dari Bekasi, juga Tangsel ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke next poll ya. Apa hal yang mau kamu lakukan setelah lulus sekolah atau kuliah? Ini khusus untuk teman-teman mahasiswa, tapi nggak apa-apa kalau buat yang Bapak Ibu udah lulus kuliah gitu ya. Mungkin ada harapan dalam hidupnya, itu juga boleh dicantumkan di sini. Kerja. Ternak lele, oke. S2, amin ya. Oh, ada yang pengen magang, amin. Semoga ini terlaksana ya. Bisnis. Oh, nikah biar aman dulu. Biar ada yang dampingi. Wah, nganggur, jangan nganggur ya. Sebisa mungkin kita bercita-cita yang tinggi lah gitu. Ada yang ternak jiwa, gimana tuh caranya? Ada yang mau ciptakan peluang, ada yang mau liburan, nikah, haji, amin ya, amin. Buka bisnis baru, amin, semoga lancar ya. Haji, ada yang mau piknik juga, oke ya. Semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa piknik ya. Teman-teman yang pengen ke Bekasi boleh hubungi aku. Ntar kita jalan, tapi kalau di Bekasi cuma ada mall sih, jadi ntar kalau diajak jalan paling cuma ke mall aja. Bebas finansial, amin. Mandiri ya secara finansial ya. Amin. Oke. Nah, kita ke poll selanjutnya ya teman-teman. Apakah kamu sudah mengenal dirimu dengan baik? Wah, ini masih balap-balapan, tapi ini mungkin kayaknya mayoritas banget ya. Wah, sudah mulai stabil angkanya. Ya, jadi mayoritas teman-teman di sini mungkin sudah mengenal diri dengan baik. Oke, kemudian di sini ada 29% orang yang belum mengenal diri dengan baik. Kemudian yang paling sedikit ternyata adalah adalah teman-teman yang sudah mengenal diri dengan baik. Oke, karena itu untuk menjawab keresahan teman-teman yang belum atau mungkin mengenal diri teman-teman, nah hari ini kita akan membahas tentang unleash your potential to your career. Jadi teman-teman, terima kasih atas partisipasinya ya, sudah ikut poll. Nah, saya akan mulai sebelum pembicara memulai presentasinya. Nah, saya akan membacakan sedikit CV dari Kak Beni. Nah, jadi Kak Beni ini adalah mahasiswa alumni Teknik Industri tahun 2016. Nah, Kak Beni ini luar biasa ya pencapaiannya. Jadi Kak Beni ini juga merupakan asisten lab LIPSP, merupakan salah satu asisten yang bisa dibilang keren banget lah di LIPSP. Nanti mungkin Kak Beni bisa sedikit cerita-cerita ya di LIPSP ngapain aja gitu ya Kak ya. Mungkin ya. Kemudian juga Kak Beni ini adalah seorang human resources. Jadi karyawan human resources di PT Sentara Kreasi Kencana. PT SKK ini merupakan supplier dan produsen perhiasan emas terkemuka di Indonesia. Jadi dengan brand Hala Gold dan Sandra Dewi Gold. Nah, ini luar biasa ya. Jadi memang brand perhiasan emas ini adalah satu-satunya yang berstandar SNI di Indonesia begitu. Jadi memang ini luar biasa banget. Dan Kak Beni ini keren ya, bisa lolos kerja pas lagi masa pandemi. Nanti kita tanya-tanya sama Kak Beni ya, kok bisa ya Kak ya? Padahal pandemi gini kan susah banget nih ya buat nyari kerja. Nah, terus selain itu Kak Beni juga saat kuliah itu udah aktif teman-teman untuk sharing-sharing tentang tips-tips interview, tips-tips gimana lolos CV-nya dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi semoga hari ini Kak Beni bisa menyebarkan inspirasinya. Oke, kepada Kak Beni dipersilahkan. Oke, terima kasih Milen, terima kasih udah mengundang saya ya. Terima kasih juga Pak Dani, Pak Purwanto, dan teman-teman Smart Friends Community lainnya yang telah mengundang saya.
Oke, aku mau share dulu presentasinya. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Udah ya. Oke. Oke, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Ini masih pagi atau udah siang ya? Masih pagi lah ya, tapi tetap harus semangat pagi ya teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Beni Andreas Pasaribu. Aku sebenarnya lulusan dari Teknik Industri ITB 2016, seperti yang udah dijelaskan kalian tadi. Kemudian selama di TI ITB sih cukup aktif di berbagai organisasi, baik yang di dalam kampus maupun di luar kampus. Kemudian setelah lulus, ya alhamdulillah puji Tuhan, setelah lulus itu aku sidang itu September ya, sidang September, kemudian wisudanya di bulan Oktober 2020 kemarin. Kemudian tepat 1 minggu setelahnya, aku langsung intern di PT Sentral Operasi Kencana, dan sebagai satu-satunya orang yang ngurusin HR di sana gitu teman-teman. Jadi emang PT Sentral Operasi Kencana ini, itu kan tadi Milan udah jelasin ya, kalau itu merupakan perusahaan manufaktur perhiasan gitu. Tapi walaupun kita sepertinya manufaktur sounds like ini udah stabil, perusahaan yang udah stabil. Tapi enggak kok, kita itu baru berdiri di tahun ini sebenarnya brand yang dinaungi sama Sentral Operasi Kencana ini udah ada dari 2 tahun yang lalu. Tapi Sentral Operasi Kencana baru berdiri sebagai sebuah perusahaan pada tahun 2020 kemarin per Januari. That's why makanya ini seperti sebuah startup sih, more likely perusahaan ini seperti startup. Jadi di situ saya sebagai intern waktu itu dan satu-satunya HR di Sentral Operasi Kencana. Kemudian alhamdulillah juga puji Tuhan di per 1 Februari nanti sudah ditawari sih sebagai MT HR di sana. Jadi di sini sih saya sudah sebagai MT, kemudian nanti diberi tugas, diberi tanggung jawab untuk mendevelop HR yang ada di perusahaan ini, gitu, teman-teman. Nah, sebelum aku mulai, sebenarnya di sini kan judulnya tadi awalnya Unleash Your Potential to Assure Career gitu. Nah, sebelum aku mulai mengenai sesi-sesiku hari ini aku mau ngajak kalian berpikir nih gitu. Jadi kalau kalian lihat ini fenomena yang di ITB ya, semuanya khususnya yang ada di ITB, kayaknya banyak banget. Kalian ngerasa nggak sih banyak banget teman-teman kita yang ada di ITB mungkin kayaknya lebih prefer untuk join kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di luar kampus gitu, seperti misalnya Student Catalyst, Share, Student SEO gitu, daripada himpunan ya. Kalau dulu kan kayaknya mungkin di zamannya Pak Dani tadi lebih banyak orang-orang berkumpul di himpunan gitu. Terus kayak lebih banyak rapat di himpunan, kemudian belajar di himpunan gitu. Tapi kalian ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini makin kesini makin banyak orang-orang yang lebih prefer untuk join organisasi-organisasi di luar kampus yang lebih mewadahi untuk develop your career gitu, kayak misalnya Student Catalyst, Share, dan Student SEO ini gitu. Nah, di situ sebenarnya saya kira sih kayak kenapa ya gitu. Bahkan kalau aku sih ngerasa mulai dari tahun aku sih itu orang-orang mahasiswa itu semakin banyak untuk ikut organisasi seperti ini, itu dimulai dari tahun aku 2016 gitu. Nah, ternyata aku makin sadar kalau ternyata berdasarkan ini aku cari di Manpower Group, jadi di situ dibilang bahwa top 5 priorities buat milenial ketika mencari pekerjaan adalah money, duit, security, keamanan pekerjaannya, time off atau liburannya, great people, orang-orang yang ada di perusahaannya, dan flexible working gitu, yang ada di perusahaan itu gitu. Jadi milenial sekarang ternyata makin sadar kalau sekarang ini mereka itu butuh, sekarang ini ketika mereka ingin bekerja, mereka itu butuh money, kemudian security, apalagi saat pandemi ini ya, kelihatannya banyak banget kan orang-orang yang mulai sadar, oh ternyata develop career itu sangat penting gitu. Jadi makin banyak yang ikut organisasi-organisasi di luar, kemudian makin banyak juga orang yang mulai aktif di LinkedIn gitu. Jadi
aku lihat banyak banget di sosial media yang dia mulai share saya mempelajari ini gitu. Misalnya dia baru ikut online class, kemudian dia share di LinkedIn. Makin banyak orang-orang yang mulai lebih memberitahu ke orang-orang, terus jadi kayak lebih branding dirinya kalau dia itu memiliki skill yang mumpuni, sehingga dia juga nanti bisa lebih cepat untuk masuk ke dunia kerja gitu, lebih gampang untuk masuk ke dunia kerja gitu. Jadi ternyata semakin kesini makin banyak orang-orang yang makin sadar gitu, milenial terusnya. Nah, di situ juga dibilang bahwa millennial say success depends more on having the right skills than the right connections gitu. Jadi orang milenial pada bilang kalau yang penting itu sebenarnya punya skill yang tepat sih gitu. Dan aku juga merasa di ITB seperti itu, karena banyak anak ITB juga lebih lebih ambisius, dan anak-anak ITB lebih banyak yang lebih prefer untuk belajar aja daripada berkoneksi dengan orang lain kan gitu. Dan makanya that's why mereka lebih pengen untuk join ke organisasi-organisasi yang develop career, yang mereka bisa belajar gimana caranya untuk bisa mempercepat mereka untuk bisa masuk ke dunia kerja gitu. Jadi mereka di situ belajar untuk mendapatkan skill-skill yang tepat gitu, yang sesuai dengan keinginan mereka gitu. Tapi it's okay teman-teman. Nah, kita lihatnya di tahun 2022 menurut WEF juga ada banyak nih dari 10 skill yang growing, mostly adalah soft skill kan gitu. Soft skill yang mungkin bisa didapatkan dari organisasi-organisasi yang career development itu, daripada yang ada di perkuliahan gitu. Makanya banyak juga yang mulai join seperti itu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ternyata masih banyak juga pengangguran gitu. Di tahun 2018, 2019, bahkan di Agustus 2020 ini, di tengah pandemi apalagi, itu semakin banyak pengangguran, teman-teman. Walaupun dia udah punya, menurut dia, wah, aku udah bisa nih komunikasi, aku udah punya kemampuan komunikasi yang bagus, aku udah punya kemampuan public speaking, kemudian kemampuan soft skill yang lain, critical thinking misalnya gitu. Tapi ya udah gitu. Tapi kenapa kenapa masih nganggur ya gitu? Dan itu yang hal aku temuin juga ketika aku merekrut orang-orang, ketika aku nanyain, aku melihat CV, kemudian interview gitu, isinya bagus gitu. Dia bikin skillnya banyak banget nih gitu. Tapi ketika di interview, ternyata orangnya ya biasa-biasa aja ternyata gitu. Kayak mereka, kebanyakan dari kita itu cuma pengen belajar. Terus kalau ditanya, emang kamu ke depan 5 tahun lagi mau jadi apa gitu? Banyak yang nggak tahu gitu. Kayak bilangnya, oh iya ke depan saya ingin menjadi manajer gitu. Oke, ke depan kamu jadi manajer gitu. Tapi ya apa yang membedakan kamu dengan orang lain? Semua orang juga pasti pengen 5 tahun lagi jadi manajer gitu. Tapi apa yang membedakan kamu dengan orang lain gitu? Jadi basically orang-orang milenial khususnya, apalagi anak-anak ITB nih, banyak banget yang missing life purpose and career goals, teman-teman. Gitu. Nah, di sini aku mau membahas mengenai dua ini sih, life purpose and your career goals. Jadi kalau misalnya kalian ingat, khususnya teman-teman ITB, dulu itu kita pas TPB kan ada ya coaching dari LTPB, Lembaga Tahap Persiapan Bersama, kan ada itu yang diajarin 7 effective habits yang dari Stephen Covey. Itu kalau kalian ingat, habit kedua adalah begin with end in your mind gitu. Nah, sebenarnya itu adalah kuncinya, teman-teman. Sebenarnya benar juga sih LTPB dulu waktu itu kasih tahu ke kita gitu, begin with end in your mind, agar kita sedari dini udah memahami mengenai, oh iya nanti aku setelah lulus mau ngapain ya gitu. Tapi ya kebanyakan dari kita kayak mengalir aja ya, ngikut flow kehidupan gitu. Jadi kayak, oh ya udah sekarang waktunya belajar gitu. Tapi kayak lagi banyak orang-orang yang mulai sadar sama career development, orang-orang banyak yang join organisasi-organisasi career development, aku ikut deh gitu. Banyak orang-orang yang seperti itu, terus nanti dia udah mendapatkan skill, tapi habis itu pengangguran dan nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Banyak orang-orang yang kayak gitu sebenarnya gitu. Nah,
sebenarnya kenapa sih kita butuh life purpose gitu? Jadi aku ada beberapa hal sebenarnya. Ini kalian bisa baca deh. Prioritize your life, make plans, get the drive to keep going when things get tough, identify things that truly count if circumstances change, become more resilient as you grow. It helps you focus on short and long term goals. Tapi satu hal yang aku paling pengen untuk tekanin, kenapa kita harus memiliki life purpose gitu, tujuan hidup ya. Dan anyway, tujuan hidup itu hanya satu, teman-teman. Gitu. Jadi apa sih life purpose dan kenapa kita harus memilikinya gitu? Karena teman-teman, kalau kalian nggak memiliki life purpose, ya udah kalian bakal merasa kosong pastinya gitu. Bahkan saat kerja pun kalian, ini aku walaupun cuma 3 bulan sebagai intern ya, dari November kemarin, November, Desember, Januari gitu. Walaupun kerjanya sebagai intern, tapi kan aku udah ditugasi sebagai seperti karyawan sebenarnya di sana gitu. Nah, kenapa aku selalu merasa kayaknya kalau misalnya kita nggak punya life purpose, kemudian kita menjalani hidup ini, kayaknya ya udah gitu-gitu aja kehidupan ini gitu. Apalagi nanti kalian pasti bakal merasakan kalau saat kerja itu beda banget sama kuliah. Kalau kuliah kita itu punya teman seangkatan kan yang bisa bareng-bareng, kayak ayo kita bareng-bareng weekend ini entah ke mall gitu atau jalan-jalan gitu atau belajar bareng-bareng sama-sama gitu. Tapi kalau kerja kan itu beda sebenarnya teman-teman. Kerja itu kalau pulang ya udah pulang, semuanya pulang ke rumah masing-masing. Ada yang udah berkeluarga kan, kemudian ada yang punya temannya masing-masing, udah pacaran gitu. Kemudian weekend juga semuanya ya punya kegiatannya masing-masing gitu, nggak ada yang bisa diajakin bareng-bareng sebenarnya kalau kerja itu. Nah, tapi jadi kayak kalau misalnya hidup kalian kayak oke, let it flow, kemudian ngelihat teman-teman seperti apa, aku kayak gitu. Nah, kalau kalian seperti itu, aku yakin pasti kalian ketika kalian merasa down, pasti kalian makin down gitu, karena kalian nggak tahu mau ngapain di hidup ini gitu. Kemudian kalian nggak tahu apa yang perlu kalian rencanakan ke depannya, kalian nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Nah, jadi itu penting banget untuk memiliki life purpose, teman-teman. Gitu. Nah, gimana sih memiliki life purpose? Mungkin kalian udah tahu nih mengenai ikigai gitu. Tapi di sini aku mau jelasin lebih lagi. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu juga, ikigai itu sebenarnya Japanese concept meaning a reason for being gitu. Kalian bisa nanti cari lebih dalam di internet atau mungkin beli bukunya mengenai ikigai itu, ada banyak kok sekarang. Jadi di ikigai ini kita mulai dari jadi menurut konsep ikigai ada 4 hal yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita untuk mencari tahu yang purpose kita gitu, tujuan hidup kita gitu. Yang pertama, what you are good at. Kalian itu bagusnya ngapain ya gitu. Apakah mungkin kalian lebih bagus ngerjain Excel gitu, atau mungkin kalian lebih bagus berkomunikasi, atau mungkin kalian lebih bagus programming gitu. Nah, what you can be paid for gitu, apa yang kalian bisa dibayari gitu, apa hal yang bisa kalian dibuat, hal yang bisa buat kalian dibayar sama orang gitu. Nah, terus what the world needs, apa orang-orang yang butuhkan. Ini juga paling penting nih. Kalau misalnya kalian kalian bisa menghitung what you are good at, kalian bisa menghitung what you can be paid for. Oh iya, aku kan bisa jadi akuntan ya gitu. Kalian bisa jadi akuntan, misalnya kalian bisa ngitung-ngitung gitu. Nah, tapi apakah orang-orang butuh kalian akuntan gitu? Misalnya ya. Terus atau misalnya kan ada sekarang ini kan udah mulai banyak ya teknologi yang lebih canggih gitu. Mungkin masalah perhitungan sekarang udah nggak butuh lagi manusia gitu. Sekarang kalau misalnya kalian lihat di survei-survei, ada sekitar 30% pekerjaan yang mulai declining gitu. Karena orang-orang udah nggak butuh lagi, karena orang-orang udah butuhnya lebih pengen ya udah diotomatisasi aja karena kerjaannya lebih bagus dan lebih efisien mengenai duitnya gitu. Nah, kemudian what you love gitu, apa yang kalian cintai gitu. Jadi ketika kalian bisa menemukan 4 hal ini, what you are good at, what you can be paid for, what the world needs, dan what you love,
kalian di situ kalian menemukan your life purpose gitu. Tapi satu hal yang kalian perlu ingat bahwa sebenarnya ikigai ini nggak langsung secepat mungkin kalian mendapatkannya. Itu kalian harus benar coba-coba, teman-teman. Jadi kayak try to cobalah banyak hal yang ada di sekitar kalian gitu. Misalnya kayak memasak gitu, kayak di pandemi ini kan orang-orang ini ya kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Terus ada yang mungkin kan bisa memasak gitu, kali aja itu kalian bisa bagus ketika kalian memasak, kan lumayan ya, kalian bisa masak, terus kalian tiba-tiba jadi suka, kemudian kalian bisa dibayar dari masak itu, mana tahu kalian bisa bikin catering gitu. Kemudian orang-orang juga membutuhkan sekarang misalnya makanan-makanan yang bersih gitu. Jadi dicoba aja, coba explore sebanyak mungkin yang ada di sekitar kalian, kali aja itu bisa menjadi life purpose kalian gitu. Tapi anyway, aku juga mau ngasih tahu nih, kalau beberapa waktu yang lalu aku ngobrol nih sama teman-teman aku gitu, kayak ikigai, ikigai itu bisa lah diadaptasi sama orang Indonesia gitu. Tapi orang Indonesia juga banyak yang religius kan, kita kan negara yang cukup religius teman-teman gitu. Dan aku juga mau di sesi aku ini aku bisa mengayomi seluruh orang gitu, jadi inklusif. Jadi pengennya series ini juga inklusif bagi semua orangnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki kepercayaan, kan ada juga kan yang memiliki kepercayaan, jangan lupa ada God yang di tengahnya gitu. Jadi apapun yang kalian kerjakan, what you're good at, what you can be paid for, what the world needs, what you love, di tengah-tengahnya itu the center of your life itu, di tengah-tengah kehidupan kalian pastinya kan ada God gitu. Semuanya itu harus harus sesuai dengan izin yang di atas gitu. Nah, anyway, sebenarnya ngomongin ikigai, ngomongin life purpose itu sebenarnya gak terlalu berhubungan banget sama karir kita gitu. Tapi kenapa ya aku ngobrol tentang life purpose di sini? Kenapa aku ngomongin ikigai gitu? Sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di website atau di internet atau mungkin di buku-buku gitu, ikigai yang seperti diagram Venn ini itu sudah di westernize gitu. Jadi udah disesuaikan dengan orang-orang barat gitu. Nanti kalian bisa lihat di historinya ya seperti apa. Kenapa? Dan kalau kalian lihat, jadi aku pernah baca berdasarkan statistik di tahun 2000, kayaknya di tahun 2010 deh. Di tahun 2010 hanya 31% orang Jepang bilang pekerjaan dia adalah ikigainya gitu. Terus ngapain dong aku jelasin mengenai ikigai ininya gitu. Nah, aku sendiri sebenarnya pekerjaan aku bukanlah ikigai ini, teman-teman gitu. Nah, aku juga seperti orang Jepang itu, ikigai aku bukan pekerjaan aku gitu. Nah, tapi isn't it good kalau misalnya ikigai kita sesuai dengan karir kita nantinya gitu. Nah, itu juga yang aku pikirkan dulu ya. Ketika aku mulai di tingkat 3 atau tingkat 4, aku mulai mikir, aku mau jadi apa ya ke depannya gitu. Nah, aku mulai berpikir dari ikigai ini dulu gitu. Oke, aku suka, apa yang aku suka berbagi ke orang-orang lain gitu. Aku suka share ilmu aku ke orang lain gitu. Apa yang aku bagus untuk public speaking seperti ini gitu. Kemudian aku juga memiliki ilmu mengenai HR, teman-teman gitu. Kalau misalnya ikut kegiatan-kegiatan di luar, di organisasi, kalau misalnya ada seleksi-seleksi, ya syukurnya sih aku selalu lulus ya. Kalau misalnya wawancara, ada CV gitu, aku udah mengalaminya sendiri dan syukurnya aku ya kebanyakan lulus gitu. Nah, aku juga punya pengetahuan di bidang situ gitu. Nah, di situ aku juga bisa dibayar sama orang.
Kalau misalnya ada yang butuh konsultasi, misalnya aku bisa dibayar. Dan orang-orang juga butuh kan, misalnya mau dong konsultasi mengenai karir gitu, atau konsultasi mengenai CV lah, wawancara dan segala macamnya gitu. Nah, itu sebenarnya ikigaiku. Tapi karir aku kan sebagai HR ya gitu. Nah, di situ aku mikir kayak pekerjaan aku, tapi nggak mungkin aku bekerja sebagai public speaker, karena aku nggak terlalu sering untuk nge-branding diri aku sebagai public speaker gitu. Jadi aku mulai mencari cara gimana ya caranya agar aku bisa memenuhi ikigai aku ini di karir aku nanti gitu. Makanya aku ngambil HR ini di karir aku. Nanti suatu saat ke depannya ketika aku udah mulai memiliki ilmu yang lebih banyak lagi, aku bisa sambil sharing-sharing ke orang-orang yang ada di sekitar aku gitu. Nah, itu kan saling beririsan ya. Walau itu sebenarnya berbeda tapi saling beririsan gitu. Satu untuk berbagi, satu lagi untuk menunjang untuk mensupport si ikigai aku ini gitu. Karir aku untuk mendukung si ikigai aku gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke career goals. Career goals aku belajar dari Charles Duhigg gitu. Kalau misalnya kalau kalian bisa baca nanti ya lebih banyak. Aku paling suka penulis buku self improvement yang paling aku suka adalah Charles Duhigg. Itu buku-bukunya yang pertama adalah The Power of Habit, sama juga yang kedua ini Smarter, Faster, Better. Jadi di sini aku ambil dari Smarter, Faster, Better. Ya. Charles Duhigg bilang, stretch first, get smart better. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah tujuan, bikin stretch goals-nya dulu, baru lanjut sama smart goals. Itu menarik banget waktu aku baca dulu gitu. Soalnya dulu pas kita OSKM, pas kita orientasi ya dulu, pas maba, mahasiswa baru, kan banyak banget, kita sering banget dibilangin, ayo buatlah tujuan kalian menggunakan smart gitu, toolsnya smart gitu. Tapi Charles Duhigg bilang, enggak, jangan smart dulu, gunakan stretch baru smart gitu. Nah, menarik banget kan? Disitulah saya baca-baca apa ini maksudnya gitu, stretch dan smart gitu. Dia bilang stretch goals itu harus punya dulu nih stretch goals. Stretch goals to inspire us to think big and remind us to focus on the big picture gitu. Jadi kita harus punya dulu nih stretch goal yang big idenya, suatu hal yang gede, apa sih yang kita pengenin di karir kita ke depannya nanti. Nah, itu yang kita pikirkan dulu, stretch gitu. Yang nanti bisa dicabang-cabangin. Maksudnya di sini contohnya aku sebagai getting job as HR gitu. Waktu itu aku mulai berpikir di tingkat 4 ya. Di tingkat 4 aku udah tahu gaya aku untuk sharing-sharing mengenai karir. Nah, karir aku mau ngambil di jalur HR. Maka dari itu stretch goals aku adalah getting job as HR gitu. Di karir aku nanti aku pengen sebagai HR. Nah, ini yang nge-inspire aku untuk selanjutnya next step-nya apa ya gitu. Nah, next step-nya bisa banyak-banyak, bisa berbagai macam ya. Nah, yang berbagai macam itulah yang kita bikin jadi smart, teman-teman. Gitu. Jadi big idea-nya adalah sebagai HR, kemudian kita bikin detail-detail lagi gitu. Bikin detail-detail dalam bentuk smart. Nah, detailnya ini bisa contohnya di sini aku bikin sebenarnya waktu aku apply sebagai HR ya. Waktu aku apply sebagai HR. Nah, tapi bisa juga aku bisa bikin juga smartnya itu agar aku memiliki ilmu HR gitu. Jadi gimana sih caranya aku biar dapat pekerjaan sebagai HR? Yang pertama kan aku harus memiliki ilmu di HR. Itu harus dibikin smartnya. Gimana caranya kita memiliki ilmu di HR? Kemudian yang kedua, gimana caranya aku bisa memiliki koneksi-koneksi dengan orang-orang HR? Itu bisa. Yang ketiga, ini bisa juga yang aku bakal kasih contoh adalah gimana cara apply-nya ke posisi HR, padahal aku teknik industri gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Nah,
Terus di sini aku kasih contoh. Jadi tadi kan aku bilang ya, kalau stretch goal-nya itu adalah aku ingin mendapatkan pekerjaan sebagai HR. Sekarang masuk ke bagian smart, spesifik. Aku pengen mendapatkan pekerjaan sebagai HR di bulan November 2020, gitu. Jadi aku lulus itu kan Oktober 2020. Per November 2020 aku harus dapat pekerjaan sebagai HR. Ambisius banget ya. Kayaknya optimis banget, padahal padahal sekarang ini adalah masa-masa pandemi gitu. Tapi ambisius banget untuk mendapatkan pekerjaan. Udah anak teknik industri, nggak ada hubungannya sama HR, terus mau masuk ke bidang HR di tengah-tengah pandemi lagi gitu. Dan itu yang benar-benar terjadi kayak, wah, nanti aku bisa cerita ya gimana ceritanya gitu. Aku bisa ke bidang HR gitu. Nah, aku bikinnya spesifik, getting job as HR by November 2020. Kemudian aku measurable, aku harus apply minimal 3 pekerjaan HR setiap harinya, gitu. Jadi setiap hari aku itu harus minimal 3 posisi aku harus apply di bidang HR, gitu. Nah, mostly sebenarnya di situ kebanyakan yang bikin kayak harus pengalaman 1 tahun, minimal 1 tahun. Di tengah-tengah pandemi ini kemarin aku melihat banyak banget lowongan yang bikinnya minimal 1 tahun pengalaman gitu. Terus aku kayak sadar, oke, aku anak TI, kemudian aku anak teknik industri, ilmu aku di HR itu nggak sebanyak itu. Kemudian aku juga belum memiliki pengalaman di bidang HR. Maksud aku kalau pengalaman secara profesional belum punya, tapi kalau pengalaman organisasi, oke, mungkin aku punya gitu. Nah, jadi di situ aku daftarnya kayak, ya udah deh, aku daftar buat intern aja gitu. Yang penting aku punya pengalaman nih, setidaknya aku kerja juga di 2020 walaupun sebagai intern ya, walaupun sebagai magang. Yang penting aku kerja dulu nih di bulan November 2020. Dan di situ aku daftar tuh tiga posisi, entah itu full time ataupun intern, aku tetap daftar. Itu sebagai strategi aku in case kalau misalnya emang aku ya udah emang nggak apa ya, karena emang ini lagi masa-masanya susah juga ya buat nyari pekerjaan, gak apa-apa, yang penting aku dapat dulu pengalaman gitu. Jadi aku bisa bangun kredibilitas aku juga ke depannya gitu. Pokoknya tujuan akhir aku adalah mendapatkan pekerjaan sebagai HR kan gitu. Nah, kemudian achievable-nya itu, jadi setiap hari, kan aku harus daftar 3 ya, aku harus daftar 3, tapi gimana caranya untuk daftar 3? Gak semua, kan dikit banget ya, kayak kalau misalnya kita buka, karir ITB Center, itu dikit banget pekerjaan, apalagi di bidang HR, gitu. Nah, sedangkan aku harus apply 3 minimal, gitu. Gimana tuh caranya? Ya, aku harus buka website job portal lainnya gitu. Bukan cuma karir ITB aja, tapi aku juga buka job portal lainnya gitu. Nah, kemudian aku juga ngecek Instagram, kemudian ngecek LinkedIn juga gitu. Aku harus setiap hari aku cek tuh. Aku cek biar aku kayak bisa memenuhi yang 3 itu. Minimal kan harus 3 ya. Gitu. Nah, terus realistis, aku harus bangun jam 7 kalau mau, gitu. Aku harus bangun jam 7, kemudian start to apply, aku harus mulai daftar, itu dari jam 9 sampai jam 12 siang, kemudian dari jam 1 sampai jam 3 sore, gitu. Jadi, harus realistis juga, gitu. Kalau mau daftar 3, ya berarti waktunya emang harus banyak juga yang harus dikorbanin gitu. Jadi emang harus mulai dari goals-nya gitu ya. Kalau kita nggak tahu goals kita, kalau goals kita cuma pengen, yang penting aku pengen dapat kerja gitu. Ya kerja sebagai apa gitu. Dan kerja sebagai apa dan apa yang bisa kita tawarkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu gitu. Nah, itu harus mulai dipikirkan teman-teman dari sekarang gitu. Dan gimana cara-caranya, strategi-strateginya bisa menggunakan yang smart ini.
stretch, kemudian di smart gitu. Realistis, lanjut ke T, timeline. By Thursday, already applied minimum for 12 jobs. Jadi 3 kali 4, minimal harus ada 12. Kalau nggak ada 12, aku harus review lagi strategi aku di hari Jumat. Jadi hari Kamis aku harus sudah apply 12 pekerjaan, kemudian aku harus review lagi strateginya gitu. Di awal-awal saat aku mencari pekerjaan, aku mikir kayak aku harus daftar full time HR di mana-mana gitu. Tapi aku lihat banyak yang minimal 1 tahun pengalaman gitu. Walaupun aku punya minimal 1 tahun pengalaman, tapi profesional kan. Nah, tapi kan aku cuma punya pengalaman organisasi gitu. Ya udah, aku mikirnya oke, aku ngambil intern aja gitu. Jadi walaupun full time aku daftar, intern juga aku tetap daftar gitu. Nanti di akhir kalau aku udah punya kredibilitas di bidang HR, aku memiliki pengalaman intern gitu, itu kan akan semakin memudahkan aku untuk masuk ke bidang HR gitu. Nah, itu tadi yang mengenai smart. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian ingat gitu. Kalian nggak harus kok untuk memenuhi semua komponen smart itu, teman-teman. Maksudnya kalau kalian cuma punya timeline-nya aja, it's okay. Kalau kalian punya achievable aja, it's okay. Measurable aja, it's okay gitu. Tapi lebih baik emang smart itu harus dipenuhi gitu. Smart itu harus dipenuhi. Dan anyway, dulu itu kan kalau kita diajari smart itu dalam satu kalimat ya, satu goals itu harus memenuhi satu kalimat harus memenuhi smart itu gitu. Tapi di Charles Duhigg ini aku belajar kalau smart itu enggak harus satu kalimat, tapi yang kayak tadi, apakah spesifik, apakah measurable, apakah achievable, apakah realistis, dan apakah dan bagaimana timeline-nya gitu. Dan smart ini hanyalah sebuah tool. Kalian harus take action, teman-teman. Tuh. Kemudian, anyway, jangan fokus ke smart, teman-teman. Smart adalah short term kalian, gitu. Dan stretch goal adalah long term kalian. Kalian harus memikirkan big idea-nya secara terus-menerus. Setiap hari, kalian harus, di sini dibilang Charles Duhigg, you have to step outside. Harus keluar dari fokus kalian sehari-hari gitu. Terus kalian harus lihat apakah smart kalian itu, apakah habit kalian, apakah kegiatan kalian sehari-hari udah mendukung smart itu yang pertama. Kemudian apakah smart kalian itu sudah mendukung untuk stretch goals kalian? Gitu. Kalau enggak, direview, diperbaiki lagi. Gitu terus tuh. Nah, jadi kalian harus tetap berpikir, kalian setiap hari harus review. Review itu adalah kuncinya ya, teman-teman. Gitu. Nah, itu tadi sebenarnya mengenai cara itu aku lebih banyak share untuk ketika aku daftar pekerjaan gitu. Tapi dari sekarang, kalian juga khususnya yang buat tingkat 4 nih, atau mungkin yang tingkat 3, tingkat 2 juga sebenarnya buat semua orang sih. Semua orang itu setidaknya dari sekarang harus sudah berpikir yang pertama ikigainya apa, lebih cepat kalian mengetahuinya lebih baik. Kemudian kalian pikir juga mengenai karir goal kalian ingin menjadi seperti apa sih ke depannya gitu. Dari situ kalian bisa break, kalian bisa tahu apa yang kalian perlu lakukan dari sekarang gitu. Kayak misalnya mungkin Milan ke depannya pengen menjadi presenter TV gitu, presenter acara TV kayak Najwa Shihab misalnya ya gitu. Makanya mungkin Milan jadi mencoba untuk jadi moderator di setiap acara gitu. Jadi dia bikin smartnya itu spesifik, misalnya menjadi moderator gitu. Kemudian measurable, moderatornya minimal seminggu sekali gitu, atau minimal sebulan sekali gitu. Nah itu juga harus kalian breakdown kayak gitu juga. Kalau misalnya tadi kayak aku mau jadi HR, aku harus punya ilmunya seperti apa gitu. Itu aku bikin smartnya. Spesifiknya aku harus belajar ilmu HR misalnya, measurable-nya sekali seminggu, achievable-nya gimana cara achieve-nya itu, misalnya aku harus baca satu buku setiap bulan gitu, atau misalnya 1 bab 1 minggu gitu. Kemudian realistisnya aku harus menyisihkan waktu aku 1 jam
menyisihkan waktu aku 6 jam mungkin 6 jam dalam seminggu untuk membaca satu bab itu. Timelinenya aku membaca itu setiap hari Sabtu gitu. Kalau misalnya di hari Sabtu aku belum menyelesaikan satu bab, aku harus mengejarnya itu di hari Minggu gitu. Harus ada ininya juga, cara menanggulanginya kalau misalnya nggak bisa gimana gitu. Kayak tadi aku kan kalau misalnya aku nggak memenuhi 12 kalau aku nggak apply 12 pekerjaan, gimana caranya? Aku harus review strategi itu lagi di hari Jumat gitu. Kemudian apa yang aku harus lakukan? Entah mungkin aku harus mengorbankan waktu aku di weekend untuk mendaftar pekerjaan, atau aku mungkin lebih cari network ya. Mungkin aku cari network, kayak mungkin cari orang-orang dalam di perusahaan yang aku inginkan gitu. Kemudian nanya-nanya kayak gimana perusahaannya, terus nanti berlanjut kayak nanyain mengenai intern dan segala macamnya. Kayak gitu bisa kok. Ada berbagai banyak strategi yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk bisa memenangi pekerjaan di pandemi ini, teman-teman. Gitu sih. Oke, mungkin itu aja presentasi aku hari ini. Kalau ada pertanyaan, aku persilahkan. Oke, luar biasa banget Kak Beni. Terima kasih udah memaparkan materinya. Ini jujur insight baru banget nih ya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget langsung raise hand aja. Raise hand ini ya, raise hand digital ya. Jadi di Zoom teman-teman itu teman-teman bisa memberikan reaction raise hand gitu. Nah, buat teman-teman nih yang paling aktif ya, kita punya giveaway, ada door prize nih buat teman-teman. Jadi aktif aja teman-teman. Gitu. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, Kak Beni, aku boleh nanya duluan nggak Kak? Ya. Nah, sebenarnya gimana sih Kak perjalanan Kakak sehingga akhirnya bisa menemukan ikigai Kakak? Perjalanan aku sehingga akhirnya aku menemukan, kayak tadi yang aku bilang, aku coba-coba gitu. Jadi aku itu mulai kayak nyari-nyari ya. Sebenarnya emang you need time, teman-teman. Kalian membutuhkan waktu untuk memikirkan hal ini gitu. Gak bisa kalian sambil menjalani hidup kalian sambil nonton YouTube, terus kalian tiba-tiba sambil nonton YouTube, terus ya udah menjalani hidup aja, itu gak bisa gitu. Gak bisa sambil mengerjakan sesuatu kalian udah mendapatkan ikigai kalian gitu. Gak bisa. Tapi emang you need time, kalian harus memiliki waktu, menyisihkan waktu untuk memikirkannya gitu. Setidaknya 30 menit atau 1 jam aja gitu. Mulai berpikir, mulai coret-coret aja itu buku gitu. Aku bisa ngapain aja ya? Coba di list gitu. Aku bisa ngapain? Aku list di situ. Kemudian aku menyukai apa gitu. Kemudian orang-orang butuh apa ya? Orang-orang butuh apa? Biasanya aku cek di jenis-jenis pekerjaan sih, kayak sekarang itu lagi banyak pekerjaannya apa aja ya gitu. Aku cek sambil cek juga skill yang kan ada tuh yang kayak tadi yang di sini kan ada tuh yang skill yang lagi dibutuhkan gitu. Tapi kan dari World Economic Forum kan juga ada ngasih tahu kan job yang emerging sekarang gitu. Nah dari situ mungkin kalian bisa lihat what the world needs sekarang gitu. Nah, kalau misalnya kalian suka matematika, kalian suka ngitung, kemudian itu kalian bagus banget di sana, dan orang-orang lagi butuh data analytics, kalian kan bisa kalian bisa ikigai kalian itu bisa menjadi data analis gitu. Tapi itu karir ya, itu bisa. Nah, itu ikigai kalian bisa menjadi karir. Kalau misalnya yang kayak aku, tadi kan ikigai aku bukan karir aku kan. Ikigai aku itu adalah untuk sharing gitu. Sharing mengenai career development gitu. Nah, di situ aku melihat kayak banyak orang-orang yang membutuhkan, sebenarnya selain melihat yang pekerjaan-pekerjaan sekarang ini apa aja, aku melihat di orang-orang di sekitar aku sih, komunitas gitu. Kita lihat aja dari teman-teman kita, keluarga kita gitu. Mereka-mereka ini lagi butuh apa ya sekarang gitu. Misalnya di pandemi ini, orang-orang lagi butuh makanan gitu, terus makanan yang bersih, kemudian kita kita itu punya kemampuan untuk memasak gitu, dan orang-orang bisa bayar ke kita gitu. Atau yang kayak aku bilang tadi, aku itu
bagus di public speaking, kemudian di presentasi aku cukup bagus, kemudian aku menyukai untuk sharing-sharing, dan aku juga suka baca-baca buku career development sebenarnya, self development, self improvement. Aku suka baca buku itu, dan aku juga bagus untuk sharing, dan orang-orang membutuhkan kayak konsultasi atau mungkin boleh dong share tentang karir ini gitu. Nah, itu orang-orang kadang mau nanya-nanya aku tentang hal itu gitu. Dan aku kebetulan kayak sebenarnya aku kayak sharing-sharing aja di Instagram gitu. Kayak aku lagi baca buku-buku self improvement, kemudian orang-orang jadi pada tahu aku kan, kayak oh Ben ini suka buku-buku yang kayak gini nih. Jadi orang-orang juga tahu, orang-orang pada datang ke aku. Dari situ aku melihat, oh ini sebenarnya bisa diuangin gitu. What you can be paper kan, ini bisa diuangin gitu. Ya udah, akhirnya aku menemukan kayak, oh ya ikigai aku ini berarti sharing ke orang lain mengenai career development gitu. Tapi yang kayak aku bilang di awal ya, ini kita harus tetap coba-coba lagi, tetap harus diuji sih setiap saat gitu. Jadi sekarang pun aku lagi mikir lagi gitu, kayak apakah emang ini ikigaiku atau mungkin nanti berganti suatu saat ini bisa berubah-ubah kok kayak gitu. Oke, luar biasa. Berarti tadi kita harus coba berbagai hal dan it takes time ya Kak ya? Benar. Oke, nah ini ada dari Mbak Kristiwana. Mau open mic aja Mbak? Halo Mbak Kristi. Oke, mungkin kita bacain yang ada di chatnya aja ya Mbak Kristi ya. Iya Mbak Kristi, ada di chatnya aja ya. Oh, ini Mbak Kristi? Oke. Aku bacain yang di chat ya Mbak. Oke nih, Kakak Ben, aku mau tanya, gimana caranya kita bisa kuliah, tapi juga tetap bisa aktif di organisasi? Biasanya kan keteter tuh. Lalu bagaimana caranya supaya HRD itu percaya bahwa kita layak ditempatkan di pekerjaan yang kita lamar? Oh, ini banyak juga nih Kak. Lalu organisasi apa saja di luar kampus yang Kakak saranin kita ikutin sebagai mahasiswa? Oke, jadi ada 3 pertanyaan. Semuanya itu 3 pertanyaan ya sebenarnya, tapi jawabannya cuma 1. Career goals kalian apa sih sebenarnya gitu? Kalian pengen jadi apa ke depannya gitu? Kalau misalnya kalian suatu saat, kalau kalian berpikir, oh aku habis kuliah pengen jadi entrepreneur gitu, aku pengen berbisnis. Kalau gitu ngapain kalian ikut organisasi gitu? Toh kalian mendingan kalian belajar aja. Kalian ya udah pulang, terus belajar dari rumah gitu, atau mungkin kalian koneksi dengan komunitas-komunitas entrepreneur gitu. Kalian ini ya, coba pilah-pilah juga organisasinya mau ikut apa gitu. Nah, dari situ sebenarnya kalian lihat, kan ada banyak tuh organisasi gitu. Gimana caranya biar kita bisa tetap menyeimbangkannya? Ya kita lihat karir goals kita pengen seperti apa, dan kita prioritas ini lebih bagus yang mana. Kalau misalnya aku pengen jadi HR, berarti aku ngambil organisasi di bidang yang berhubungan sama HR. Kalau misalnya aku ngambil perhimpunan, aku ya udah ngambilnya HR aja gitu. Kalau misalnya aku nggak ngambil di HR, kalau aku nggak bertanggung jawab di bidang HR, ya udah aku mendingan nggak usah deh. Aku mendingan nggak usah aktif di situ gitu. Nah, jadi coba pilih lagi organisasi-organisasi yang sesuai dengan karir kalian pengen jadi apa gitu. Lalu gimana sih caranya HRD percaya bahwa kita layak ditempatkan di pekerjaan yang kita lamar dari yang pengalaman kita selama kita kuliah gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kita itu pengen di bagian marketing misalnya, kita pengen berkarir sebagai marketing suatu saat, yuk ya kita pengalamannya juga nyarinya di bagian marketing, organisasinya marketing, kemudian kayak intern atau pengalaman kerjanya juga di bidang marketing dong gitu. Dari situ kita bisa menimbulkan kredibilitas kita sih, kayak aku ini udah punya ilmu loh. Jadi HR di situ bisa lihat kalian itu udah punya ilmu dan kalian juga udah punya pengalaman gitu. Jadi kayak yang dibilang Stephen Covey, begin with end in your mind. Jadi kalian harus punya goals-nya di awal. Dari situ kita tarik dari belakang ke depan, kita tarik nih sekarang.
oke, kalau gitu aku memilih organisasi ini, dan aku cuma mau aktif yang ini, gitu. Dan posisinya ini. Gitu. Dari situ kalian bisa selain karir goals kalian bagus, sebenarnya organisasi juga kalian oke sih, berarti kan mau tetap aktif kan, gitu. Nah, jadi kayak kuliah dan organisasi pun bisa tetap seimbang gitu. Jangan banyak-banyak gitu. Kalau kalian kebanyakan organisasi dan kuliah kalian juga jelek, itu juga bakal ini ya. Kalau kalian lihat di job ini ya, job posting, kalau kalian lihat kan pasti ada minimal GPA berapa, IPK berapa gitu. Itu kan berarti harus melihat dari perkuliahan ya gitu. Jadi kuliah kalian juga tetap harus bagus, teman-teman gitu. Kuliah kalian bagus dan organisasi kalian juga harus bagus, organisasi atau pengalaman kerja, tapi yang sesuai dengan karir yang kalian inginkan gitu. Jangan kalian pengen bekerja sebagai marketing, tapi kalian ngambil hal-hal lain, kayak misalnya kalian tiba-tiba jadi bendahara, megang duit, kan itu orang keuangan gitu. Kemudian kalian tiba-tiba kerjanya di bidang HR. Nah, maksudnya kalian pengen organisasinya di bidang HR gitu, kan jadi melenceng ya gitu. Kemudian kalian fokus saja ke karir kalian kedepannya mau pengen jadi apa, ya udah sekarang organisasinya dan perkuliahannya pun difokuskan ke situ. Terus organisasi apa yang di luar kampus yang kakak sarankan kita ikutin sebagai mahasiswa? Organisasinya apa aja? Itu tergantung juga. Ya, kalian pengen jadi apa, itu yang ikutin. Karena aku juga nggak tahu, ada banyak organisasi gitu. Kalau kalian pengen kalau kalian pengen berkarir sebagai konsultan misalnya, itu kan tadi aku bilang ada share ya. Share itu kan khusus buat konsultan ya, orang-orang yang menjadi konsultan, mahasiswa-mahasiswa yang pengen jadi konsultan, ya udah kalian join tuh organisasi yang kayak gitu. Atau misalnya kalian pengen kalau kalian pengen ikut organisasi yang kalau kalian pengen jadi entrepreneurship setelah kuliah, ya udah kalian ikut komunitas yang di luar yang khusus buat entrepreneur gitu kan, pasti ada kan di setiap kota itu komunitas-komunitas buat entrepreneur. Kalian join aja gitu, sambil cari teman, cari ilmu ke mereka gitu. Oh, mereka seperti ini caranya membangun bisnis gitu. Nanti setelah kuliah kalian bisa langsung praktekin apa yang udah kalian dapat gitu. Oke. Wah, ini panjang banget ya, udah lengkap banget penjelasan Kak Denny. Semoga menjawab ya Mbak Kristi ya. Oke. Nah, ini tadi ada sebenarnya Riyadi Saputra Wibowo. Ini teman SMA aku ini Sawi. mau open mic aja atau cukup yang di chat nih, Sawi? Di chat aja, Mile. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Sawi. Aduh, namanya sorry ya, Sawi. Nah, aku mau nanya, misal untuk mahasiswa yang kuliah sosum, jumlah lulusan sosum dari tiap kampus kan lebih banyak dari lulusan saintek. Sementara untuk korporasi juga lebih banyak lowongan untuk sarjana saintek juga. Gimana kita bisa lebih dinotis perusahaan? Sementara skill set lulusan sosum itu mirip-mirip. Ini menarik banget pertanyaannya Kak Beni. Mau nggak Kak Beni? Oke. Nah, sebenarnya balik lagi, kalian itu pengen jadi apa karirnya ke depan? Kemudian do your research gitu. Kalian misalnya pengen bekerja di PT Smartfren ini misalnya gitu. Di PT Smartfren pengen jadi bidang PR misalnya ya, di public relationnya Smartfren gitu. Terus ya udah kalian research, kalian bisa mungkin kalian lihat mungkin lihat dari websitenya atau mungkin dari LinkedIn orang gitu, dari LinkedIn orang-orang kayak kalian lihat di post-postan orang yang PR yang di Smartfren gimana sih gitu. Atau mungkin kalian bisa langsung aja tanya ke orangnya yang misalnya yang ngurusin PR di Smartfren, langsung tanyain aja, kira-kira orang-orang PR yang ada di Smartfren itu membutuhkan kualifikasinya seperti apa ya gitu. Jadi take one step ahead dibandingkan orang lain. Kalau orang lain kayak mereka mempersiapkan yang nggak tahu buat apa. Kalau kamu udah tahu, aku pengen bekerja sebagai PR di Smartfren, mendingan langsung ditanya aja ke orang PR di Smartfren, kualifikasinya seperti apa ya? Gitu.
Dari situ kalian bisa mempersiapkan diri kalian yang lebih sesuai dengan yang keinginan Smart Friend. Misalnya orang-orang Smart Friend, teman-teman dari Smart Friend pada bilang kayak, oh kalau mau di PR harus bisa Photoshop misalnya, gitu. Kemampuan public speakingnya harus bagus. Kemudian dia itu harus bisa juga bikin video misalnya, gitu. Nah, ya udah berarti semua orang juga bisa bikin video, semua orang juga misalnya ada orang yang bisa bikin video, ada orang yang bisa bikin Photoshop, kemudian ada juga yang public speakingnya bagus, gitu. Tapi gimana caranya, pasti ada skill set lagi yang lebih yang lebih sesuai dengan Smart Friend. Gimana caranya? Ya mungkin kalau emang dibilang mungkin terlalu general kayak yang Photoshop, video editing, sama public speaking itu kayaknya general, maksudnya banyak orang yang bisa seperti itu. Ya udah, mendingan yang 3 itu fokusin, perbanyak jam terbangnya gitu. Kayak misalnya kayak Photoshop gitu. Mendingan kamu di organisasi-organisasi, mendingan dibikin tuh kamu jadi coba ngambil posisi-posisi yang bisa ngedit gitu, ngedit foto atau ngedit video di organisasi-organisasi. Sawi ya, kita ke ini dulu ya, ke Slido lagi. Jadi ini ada pertanyaan lagi, anonimus juga. Bagaimana kalau sudah mau lulus tapi nggak punya pengalaman apa-apa, nggak ada sesuatu yang dapat menjual ke perusahaan gitu Kak? It's time for you untuk nyari intern sekarang banget. Gitu. Kalau misalnya nggak punya pengalaman apa-apa, ya udah coba sekarang. Ini kan kamu baru mau lulus ya, bukan udah lulus kan, gitu. Ya udah mendingan sekarang kamu ambil waktu untuk intern aja sekarang. Itu sih sarannya. Sambil perdalam ilmu juga. Jadi harus gercep guys, langsung intern guys, mumpung belum lulus gitu. Benar. Nah tadi Sawi mau nanya lagi nih. Wah ini Sawi kayaknya semangat banget nih. Boleh Sawi kalau mau open mic langsung aja. Aku di chat aja ya Mil ya. Oh ya. Malu aku. Malu katanya Kak. Kenapa malu? Nah, sambil nunggu pertanyaan dari Sawi, tadi teman-teman yang merasa juga bertanya ya. Jadi yang tadi ada bertanya bagaimana kalau sudah mau lulus tapi nggak punya pengalaman apa-apa, itu boleh juga chat ke aku ya. Tolong chat aja. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Sawi. Kak, mau nanya lagi. Tentang potensi diri itu kan kadang ada bias yang bikin kita menganggap diri kita lebih tinggi dari kapasitas dan kapabilitas diri kita yang sebenarnya. Nah, misal kita udah kejar minat atau passion kita, dan ternyata realitas sudah menyadarkan kita kalau kita tuh nggak se-capable itu gitu. Nah, pertanyaannya Kak, kapan kita harus berhenti atau kita paksa aja? Ntar aku coba sambil baca. Berarti ini kalau yang aku tangkap berarti kapan kita harus berhenti? Berarti dia itu nggak se-capable itu ya gitu. Nah, mungkin kamu membutuhkan teman untuk ngedevelop diri kamu gitu. Jadi kayak coba aja tanya orang lain, gimana sih kira-kira, sebenarnya kalau dibilang berhenti jangan gitu. Jangan pernah berhenti. Kalau emang kalian suka, ya dalamin aja gitu. Suatu saat mungkin pasti akan berguna gitu. Nah, tetap dalamin, tetap pelajari gitu sih. Jangan pernah berhenti sih, menurut aku gitu. Dan kalian juga butuh kalian juga butuh teman atau mungkin kompetisi yang bisa melihat kapabilitas kalian gitu. Tapi jangan bikin itu sebagai sesuatu yang bisa memberhentikan diri kalian. Bikin itu sebagai motivasi kalian justru gitu. Paksa aja. Aku lebih milih memaksa sih gitu. Lebih milih memaksa daripada berhenti gitu. Memaksa kalau emang kita cinta sama sesuatu yang hal kita suka, dan itu bisa dan itu banyak orang yang memerlukannya. Misalnya kayak orang-orang yang memerlukan video editing. Kemudian kapabilitas kita di video editing sebenarnya nggak sebagus itu, tapi kita
Nah, apakah kita perlu berhenti di video editing atau enggak? Gitu. Menurut aku tetap paksa aja, tapi kamu harus belajar gitu. Kalian harus tetap belajar untuk video editing itu gimana caranya biar semakin lebih bagus, dan kalian harus benchmark ke orang lain juga, benchmark ke orang lain kira-kira gimana video editing mereka biar kalian juga semakin bagus gitu. Kalian jangan berhenti, dan kalian juga jangan mau stuck di kapabilitas kalian yang sekarang gitu. Kalian harus tetap terus belajar apa yang kalian sukai, dan apa yang orang-orang butuhkan. Apakah ya, dan kan maksud aku video editing itu kan dibutuhkan orang-orang juga ya gitu. Orang-orang bisa membayar kalian gitu. Itu bisa jadi karir kalian gitu ke depannya gitu. Jadi kalian tetap kejar aja hal yang kalian sukai itu, kayak gitu. Wah, thank you banget nih Kak Beni ya. Semoga, gimana Sawi, udah terjawab Sawi? Udah nih, makasih Kak Ben. Iya. Oke, thank you ya. Nah, semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi teman-teman yang lain juga bisa banyak mendapatkan inspirasi ya. Nah, sebelum kita akhiri, aku mau ngingetin lagi nih. Jadi kita minggu depan akan ada sesi yang puncaknya ya, kayak bisa dibilang ya, karena di situ ada CV and virtual job interview ya, hacks ya. Jadi teman-teman yang benar-benar penasaran banget nih ya, gimana sih caranya biar aku bisa lolos magang kerja saat lagi pandemi gitu kan. Nah, ini teman-teman yang masih punya pertanyaan kayak gitu ya dan pengen ingin mendalaminya, itu harus datang banget ya teman-teman ya di Sabtu minggu depan ya, di Sabtu depan di jam yang sama. Oke teman-teman, hadir ya. Nah, thank you Kak Ben udah bersedia mengisi acara kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi ya Kak Ben ya di minggu depan ya. Nah, sebelum kita tutup, aku mau minta tolong nih sama teman-teman buat open cam. Kita mau foto-foto sebentar ya. Ayo nih, mana nih teman-teman? Wah, ini udah ada Kasiska yang udah open cam. Teman-teman. Kita mau foto bareng nih. Ini juga udah ada Mbak Kristi, udah ada Sawi yang open cam, thank you. Udah ada James Aditya, thank you ya. Rifka juga thank you. Mahrus, thank you udah open cam. Edgar juga thank you ya, udah open cam. Oke. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Nanti aku kasih aba-aba. Itu teman-teman gayanya mau bebas ya, mau apa aja ya. Sebentar. Oke. Oke, udah siap ya teman-teman ya. Ini cuma ada dua ini aja kok, cuma ada dua slide view aja. Oke, tahan ya teman-teman ya. Siap, kita gaya ya. 1, 2, 3. Oke, tahan ya teman-teman ya. Senyumnya ditahan dulu, giginya tetap ditahan. Senyumnya ditahan. 1, 2, 3. Oke, thank you banget teman-teman. Karena kita udah ada di penghujung acara, aku mau ngucapin yang makasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah hadir. Semoga ilmu yang udah di-share sama Kak Ben ini bisa bermanfaat. Semoga juga kita bisa terus langgeng ya. Maksudnya kalau nanti mau ngobrol-ngobrol sama Kak Beni, itu nanti Kak Beni juga mau sharing-sharing. Jadi Kak Beni ini asik banget ya. Kalau mau nanya-nanya sama Kak Beni itu oke banget. Pokoknya see you next week ya guys ya pokoknya ya. Thank you, bye teman-teman udah boleh live room ini. Makasih ya. Terima kasih Mile. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Iya, baik semuanya. Action.